Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di penjelasan tema 1, subtema 1, kelas 6, muatan SPDP. Di sini Pak Irfan akan melanjutkan dalam penjelasan tentang materi tematik tema 1, yaitu selamatkan makhluk hidup. Muatan SPDP kali ini yaitu membahas tentang patung Nusantara. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa. Semoga ilmu kita bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, langsung saja kita bahas. Yang pertama, patung Nusantara. Patung adalah karya 3 dimensi yang dibentuk berdasarkan bentuk aslinya. Nah, jadi patung itu karya 3 dimensi. Apa yang dimaksud dengan 3 dimensi? 3 dimensi itu adalah karya yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Saya ulangi lagi, karya 3 dimensi itu karya yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Berbeda dengan karya 2 dimensi. Karya 2 dimensi hanya memiliki panjang dan lebar. Contoh karya 3 dimensi yaitu ada patung, ada ukiran maupun anyaman. Sedangkan yang 2 dimensi itu ada gambar, lukisan, dan sebagainya. Selanjutnya, fungsi patung. Fungsi patung itu ada 4. Yang pertama, digunakan untuk ibadah. Patung yang digunakan untuk ibadah ada patung tentang dewa, dan patung Buddha, dan patung-patung yang lainnya. Yang kedua, ada patung yang digunakan untuk monumen. Monumen adalah patung yang sengaja dibuat untuk mengenang jasa para pahlawan atau ada peristiwa yang bersifat sejarah. Contohnya patung pahlawan, patung perjuangan, maupun tugu peringatan. Yang ketiga, patung berfungsi sebagai hiasan atau dekorasi yang bertujuan untuk menghias taman, menghias rumah, atau sebagai interior dari suatu bangunan. Yang keempat, patung berfungsi untuk dijual. Bisa berupa miniatur patung, gantungan kunci, dan sebagainya. Pembahasan selanjutnya yaitu jenis-jenis bahan patung. Jenis-jenis bahan patung itu ada beberapa. Ada jenis bahan lunak yang berupa plastisin, tanah liat, sabun. Itu contoh. Ada plastisin, tanah liat, sabun. Bahan sedang atau semi keras seperti kayu. Dan ada juga bahan keras seperti batu, logam, dan cor semen. Teknik pembuatan patung itu ada banyak. Yang pertama kita lihat dulu bahannya apa. Beda bahan, beda teknik pembuatan. Yang pertama, plastisin atau malam yang selalu kita mainkan, dan ini tersedia di banyak toko-toko alat tulis terdekat. Plastisin atau malam ini termasuk media lunak, dibentuk dengan tangan. Yang kedua ada tanah liat. Tanah liat ini ada kurang lebih 4 proses. Yang pertama dibentuk dulu pakai tangan. Yang kedua dikeringkan. Nah, dikeringkan ini ada syaratnya, yaitu tidak boleh dipanaskan di bawah sinar matahari langsung. Mengapa? Karena nanti bisa retak. Dikeringkan, tanah liat dikeringkan itu dengan cukup diangin-anginkan saja di ruang terbuka, sehingga nanti hasil bentukannya itu tidak retak. Setelah dirasa kering, baru dibakar untuk memperkuat teksturnya. Dan yang terakhir finishing, baik berupa dicat atau dilukis, jadi agar lebih menarik lagi. Yang ketiga, sabun. Sabun yaitu salah satu dari media yang lunak dengan cara diukir. Ini bisa pakai pinset atau cutter atau mungkin alat-alat yang bisa mengukir sabun. Kayu itu merupakan bahan semi keras yang dapat dibuat dengan cara dipahat, diamplas, dipelitur atau finishingnya. Yang kelima, batu dengan cara dipahat, logam dengan cara dilelehkan, dicetakan,
lalu finishingnya berupa pewarnaan. Dan yang ketujuh ada berbahan semen, yaitu dengan teknik cor. Selanjutnya, alat untuk membuat patung dari bahan lunak itu ada beberapa. Yang pertama ada butsir. Butsir atau dikenal dengan sudip atau pisau sudip. Yang kedua ada meja putar. Meja putar ini digunakan untuk menyamakan bentuk ya. Jadi dengan adanya meja putar, bentuk bisa lebih melingkar ya, lebih bagus dan tidak ada ketidakseimbangan. Jadi biar bisa kiri dengan kanan itu ukurannya sama. Selanjutnya yang ketiga, ini digunakan cetakan. Cetakan ini digunakan untuk bahan-bahan yang sekiranya bisa dicetak seperti plastisin, malam, play-doh dan sebagainya. Nah, itu yang digunakan untuk bahan-bahan yang bersifat lunak. Sedangkan untuk bahan-bahan yang bersifat keras itu ada yang pertama namanya palu dan pahat. Palu dan pahat ini merupakan satu kesatuan yang digunakan untuk memahat bahan yang bersifat atau berasal dari kayu. Selanjutnya ada juga amplas. Amplas ini berfungsi untuk menghaluskan tekstur dari patung. Yang ketiga ada cetakan patung. Nah, cetakan patung ini digunakan untuk bahan-bahan yang berasal dari pengenceran seperti logam atau mungkin cor semen. Lanjut, patung atau monumen yang terkenal di Malang itu ada beberapa. Kalian sebagai anak-anak yang tinggal di Malang harus tahu patung-patung yang menjadi ikonik kota Malang. Pertama ada monumen Tugu di depan Balai Kota. Ya, patung Tugu di depan Balai Kota yang kalian akan menemui ketika kalian berada di depan Balai Kota itu ada bundaran, di tengah-tengahnya ada Tugu. Yang kedua ada monumen pahlawan Trip. Yang ketiga ada patung kemanunggalan TNI dan rakyat di lapangan Rampal terletak di sudut. Yang keempat ada patung Ken Dedes di dekat flyover Arjosari. Kalau kalian berasal dari arah Singosari atau arah Lawang yang mau menuju ke kota Malang, di sebelah kiri jalan setelah kalian masuk ke gerbang kota Malang, kalian akan menemukan patung Ken Dedes. Yang kelima ada patung Buto Ijo atau Monumen Juang 45. Nah, ini berada di depan stasiun Kota Baru Malang. Ada para pejuang yang meruntuhkan raksasa yang mengibaratkan penjajah yang diusir oleh pejuang Malang. Itu berada di depan stasiun Kota Baru Malang dan cukup besar ukurannya. Yang keenam ada patung Singo Edan di Jalan Kaliurang ya, berupa patung singo. Yang ketujuh ada patung Hamid Rusdi. Sebenarnya masih banyak patung-patung ikonik di Kota Malang dan kalian bisa mencarinya sendiri di Google ya. Dan ada pula nanti patung yang di depan SMP 5 itu kalian bisa cari sendiri, browsing sendiri seperti apa bentuknya, kalian yang cari sendiri informasinya. Sehingga kalian bisa mencari informasi sendiri dan menambah pengetahuan kalian. Selanjutnya, bahan untuk membuat plastisin sendiri itu ada 5. Yang pertama 2 cangkir tepung terigu, setengah cangkir garam, 2 sendok makan minyak sayur, 1,5 cangkir air hangat, dan yang terakhir pewarna makanan. Nah, ini kalau membuat plastisin sendiri. Cuma kalau sekarang kan alangkah lebih praktisnya beli, toh juga murah. Ya, kalau kalian tidak puas dengan teksturnya, mungkin kalian bisa membuat plastisin sendiri. Cara membuat plastisin sendiri, yang pertama masukkan terigu, garam, dan minyak sayur. Yang kedua tambahkan air hangat. Yang ketiga gulung dan remas adonan hingga tercampur. Dan yang terakhir teteskan pewarna makanan, lalu diuleni terus sehingga membentuk tekstur yang diinginkan. Selanjutnya Pak Irfan akan menjelaskan tentang tugas praktikum. Nah, kalian di sini Pak Irfan beri tugas praktikum untuk membuat sebuah miniatur patung yang berbentuk buah-buahan
tumbuhan atau sayuran. Nah, di sini ada contoh yang bisa kalian lihat di Google, banyak contohnya. Ini misal membuat anggur, membuat pisang, membuat stroberi, manggis, dan lain-lain, ya, sirsak dan lain-lain. Contoh lain, boleh membuat bunga. Jadi, kalian membuat beberapa bentuk yang berbentuk buah atau tanaman atau sayuran yang berbeda ya, jadi jenisnya berbeda. Itu tugas yang bersifat praktikum, dan tugas ini tidak dikumpulkan dalam bentuk produk tapi cukup difoto saja, kirimkan paling lambat pada hari Senin minggu depan. Mungkin sekian penjelasan dari Pak Irfan, semoga kalian bisa memahami materi. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, jangan lupa mengerjakan tugas tertulis dan tugas praktikum SPDP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.